Tahukah kamu bahwa Sultan Abdul Hamid II merupakan seorang pemimpin Muslim yang begitu mencintai bahasa Arab dan syariat Islam? Selain memang beliau sudah mampu berbahasa Arab sejak kecil, Sultan Abdul Hamid II juga memperjuangkan agar bahasa ini digunakan sebagai bahasa negara Daulah Utsmaniyah. Tentang hal ini beliau berkata, "Bahasa Arab adalah sebuah bahasa yang indah. Seandainya saja dahulu kami menjadikannya sebagai bahasa resmi negara. Saya telah mengusulkan ini kepada Khairuddin Pasha At-Tunisi ketika ia masih menjadi Perdana Menteri, agar bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi negara." Kemudian Sultan Abdul Hamid menyatakan bahwa ada seorang yang berpengaruh bernama Said Pasha, di mana ia menolak usulan sang sultan. Said Pasha berkata, "Jika kita melakukan Arabisasi terhadap negara Daulah Utsmaniyah, maka tidak ada lagi yang tersisa dari bangsa Turki sesuatu apapun." Di masa pemerintahannya, beliau senantiasa mendapatkan tekanan terhadap kebijakan dari berbagai arah. Bukan hanya dari bangsa Eropa yang berambisi untuk mencerai-beraikan dinasti Utsmaniyah, namun juga gangguan datang terutama dari dalam, yaitu dari para menteri dan penasihat kerajaan. Seperti dalam perkara ini, penolakan kerap datang dari orang-orang berpengaruh di Daulah Utsmaniyah, di mana mereka menganggap bahwa bahasa Arab merupakan unsur yang bisa menghilangkan identitas asli bangsa Turki. Sultan sendiri mempertanyakan apa hubungannya antara menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara dengan bangsa Turki. Sultan Abdul Hamid berkata bahwa ini merupakan dua hal yang berbeda, dan bahasa Arab justru akan membuat persatuan Islam semakin kuat, dan bahasa Arab adalah bahasa Al-Quran, sehingga menunjang kaum muslim di Turki khususnya untuk lebih paham tentang ilmu agama, karena sudah menjadi ketentuan bahwa untuk mengetahui agama Islam lebih dalam, maka seorang muslim harus mampu berbahasa Arab. Memakai pakaian sesuai syariat Islam juga merupakan fokus dari kebijakan Sultan Abdul Hamid II. Sultan menyatakan ketegasannya untuk melarang wanita-wanita memakai pakaian yang tidak sesuai syariat. Beliau memerintahkan jajaran kepemimpinannya untuk mengambil langkah cepat dan keras akan hal ini. Kemudian, keputusan-keputusan diambil oleh pemerintah Daulah Utsmaniyah, di antaranya adalah: pertama, para wanita diharuskan untuk memakai hijab Islami yang tidak mengandung berbagai hiasan serta model yang justru jauh dari syariat Islam. Kedua, tidak boleh menggunakan cadar yang terbuat dari kain tipis tembus pandang, dan para wanita harus kembali mengenakan hijab syar'i yang tidak memperlihatkan garis-garis wajah mereka. Ketiga, para penegak hukum harus bekerja sama dalam peraturan ini, sehingga kebijakan tersebut benar-benar dilaksanakan oleh seluruh wanita di wilayah Daulah Utsmaniyah. Pernyataan ini kemudian disebarluaskan melalui koran-koran, serta ditempelkan di jalan-jalan, dan masyarakat diberikan tempo dalam beberapa waktu untuk mengganti pakaian-pakaian mereka ke bentuk yang lebih sesuai dengan syariat Islam. Maka inilah salah satu bentuk ketaatan Sultan Abdul Hamid II terhadap syariat agama Allah. Beliau senantiasa menyadari bahwa pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi pada rakyatnya akan membuat dirinya sebagai pemimpin dituntut oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan akhirat kelak.